lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20, ayat nas kita pada malam hari ini. Dan ini juga menjadi ayat hafalan dari orang percaya. Ayat ini biasa digunakan dalam bimbingan prabaptisan. Ayat ini biasa digunakan seorang hamba Tuhan membimbing anak Tuhan untuk lahir baru. Wahyu 3 ayatnya yang ke-20, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, ya, jadi ada orang yang dengar, bukakan pintu, tapi juga bisa jadi ada orang yang dengar, ya, tapi dia nggak buka pintu. Ada orang yang dengar, pura-pura nggak dengar, gitu. Nah, kalau ada orang yang membukakan pintu, dikatakan aku akan masuk mendapatkan dia, mendapatkan orang tersebut yang membuka pintu, ya pintu hati, ya, pintu hati, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Makan. Kalau kita bicara tentang makan, ya seringkali saya katakan itu bicara tentang pesta. Jadi ketika orang mendengar pintu hatinya diketuk, lalu dia bukakan pintu, ketemu dengan Yesus secara pribadi, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, bukan egonya lagi, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mendapatkannya dan dikatakan makan bersama-sama dengan dia. Jadi ketika orang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ada perubahan yang nyata. Ya. Jadi saya katakan orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan menjadi hidup yang penuh dengan suasana pesta. Karena makan itu bicara tentang, ya, makan ini bicara tentang pesta. Dulu susah, jumpa Yesus jadi senang. Ya, dulu hidupnya penuh dengan ratapan, jumpa dengan Yesus, ya, ada tari-tarian. Dulu sakit, jumpa dengan Yesus, jadi sembuh. Ya. Sebelum jumpa Yesus, miskin, ketemu Yesus, diperkaya. Amin. Ada perubahan. Amin. Jadi hidup orang percaya itu diawali ketika dia jumpa dengan Yesus secara pribadi, dan Tuhan ubahkan hidupnya, ya, menjadi suasana pesta. Amin. Haleluya. Malam hari ini ada Bapak Daniel Suwardi. Ya. Bapak Daniel Suwardi. Ya. Bapak Daniel Suwardi ini dulu bukan orang percaya. Ya, kita mau dengar kapan dia terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, atau mungkin kapan dia lahir baru, atau kapan dia baptis. Terus kita akan tanya, ada perubahan nggak? Benar-benar nggak suasana pesta terjadi dalam hidupnya? Ya. Gimana Pak Daniel? Baik Pak, puji Tuhan. Saya dulunya bukan orang yang percaya Pak. Iya. Bukan percaya pada Tuhan Pak. Iya. Ya. Hidup saya dulu gelap Pak. Gelap? Gelap. Sekarang juga udah gelap mungkin. Nggak ada harapan Pak. Iya. Nggak punya masa depan. Nggak punya keselamatan juga, nggak tahu itu keselamatan apa itu. Jadi kalau saya dulu, maaf, saya potong. Bapak terima Yesus itu kapan? Tanggal 14 Maret tahun 82 Pak. Wah, udah lama juga ya. Umur berapa tahun itu ya? 38 tahun Pak. Udah 38 tahun? 38 tahun. Nah, waktu itu umur berapa? Berarti umur 18 Pak. Oh 18 ya. 18. Ya, masih muda sedikit daripada Pak Christian kayaknya ya. Iya, betul Pak, muda. Ya, terima Yesus, dibaptis di GP Batu Penjuru oleh Bapak yang lain, Bapak Rohani. Oke. Ya. Ya, terus ya. Ada perubahan nggak setelah di dalam Tuhan? Benar nggak tuh? Ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, hidupnya diubahkan jadi suasana pesta. Benar nggak tuh Pak? Betul sekali Pak. Yang tadi saya bilang bahwa sebelum saya terima Tuhan Yesus, saya gelap Pak. Gelap.
Nggak ada keselamatan. Nggak ada keselamatan. Nggak ada damai. Nggak ada damai. Nggak ada sukacita. Nggak ada sukacita. Nggak ada pengharapan. Nggak ada pengharapan, betul. Minder. Minder. Gampang marah. Gampang marah. Gampang tersinggung dong. Gampang tersinggung, Pak. Iya. Iya. Terus pernah juga sebelum terima Tuhan Yesus kalau mengalami sakit, Pak. Iya. Larinya ke dukun, Pak. Iya. Iya. Ke dukun ada kesembuhan. Dimandi air kembang dulu, Pak. Mandi air kembang. Tapi abu-abu, nggak jelas sembuhnya tuh nggak jelas itu. Mandi air kembang apa, tapi nggak merasakan damai sejahtera dan setelah saya terima Tuhan Yesus tahun 82 itu ada perubahan. Ya? Ada perubahan. Suasana pesta terjadi. Suasana pesta terjadi. Tapi juga sakit juga, Pak. Mengalami sakit juga. Sakit apa tuh, Pak? Vertigo, Pak. Vertigo Kurang lebih 3 tahun, Pak, vertigo saya, Pak. Oh, karena tigo jadi 3 tahun. Coba kalau limo jadi 5 tahun. 5 tahun ya, 3 tahun, Pak, itu. Gimana tuh vertigo, Pak? Vertigo itu muter, Pak, buminya muter, Pak. Itu baru vertigo ya. Bagaimana kalau verlimo ya? Itu waduh lebih kelayangan lebih muterannya. Muter aja. Kalau tidur ke kanan pusing, Pak. Harus tidur ke kiri terus kan capek. Ntar mau nyoba ke kanan pusing lagi. Enggak bisa makan juga harus ada yang dipantang. Enggak boleh makan pete, enggak boleh makan yang itu, enggak boleh dipantang semua makanan karena kalau kita makan sembarangan muter lagi kepala, Pak. Terus akhirnya saya mengalami kesembuhan waktu ada KKR di GBI Batu Penjuru, Pak. Iya. Yang melayani item-item dari Afrika tuh siapa? Yang Mister Bra. Aduh, depannya saya lupa siapa ya. Bra ya. Berapa Bra, Pak? Bra. Ya. Nah, Bra itu beliau yang melayani itu nantang, Pak. Ya. Siapa yang mengalami kesembuhan maju ke depan. Kenapa maju? Enggak maju saya. Kenapa malu ya? Malu. Takut jatuh, Pak. Iya, saya berdiri di tempat. Nah, hamba Tuhan tuh keliling, Pak, muter keliling. Keliling ruangan itu. Keliling ruangan. Saya tetap aja tapi saya percaya ada jamahan buat saya. Saya juga mengimani sekalipun saya nggak maju, tapi mengimani saya pengen sembuh juga, Pak. Dan tahu-tahu dari belakang tuh kepala saya dengar suara blas gitu, Pak. Apa? Blas. Apa itu, Pak? Blast kali ya? Blast, blast. Membablas anginnya. Blast. Blast itu ya. Berkat ya. Oh, diberkati. Blast. Sampai Bapak merasakan? Seperti tampar kepala saya, Pak. Seleng gitu. Seleng gitu. Nah, seperti tampar, saat itu juga saya merasakan, waduh, dalam nama Yesus sembuh ini vertigo saya. Dan saya sampai rumah saya coba-coba tidur posisi mau ke kanan mau ke kiri, sembuh sampai sekarang, Pak. Haleluya. Sampai sekarang. Puji Tuhan. Dan sampai sekarang saya mengalami kesembuhan itu. Saya percaya kesembuhan itu bukan bukan karena saya pantangan karena kuasa Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya dengan doa-doa juga bisa menyembuhkan sakit saya dan masih banyak yang saya alami, Pak. Jadi intinya Pak Daniel yang sebelum di dalam Tuhan dengan Pak Daniel sekarang di dalam Tuhan ada perubahan. Banyak sekali perubahan, Pak. Ada banyak perubahan. Ya, banyak perubahan. Sekarang hidupnya suasana pesta. Amin. Benar? Betul, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah buktinya kalau kita ya di dalam Tuhan, Tuhan ubahkan hidup kita menjadi suasana pesta. Ya, jadi kalau saudara hari-hari ini masih pegang jimat, ya pegang opo-opo, masih suka ke orang pintar, masih ke paranormal, masih ke dukun, masih mandi air kembang, makan menyan mungkin, macam-macam. Saya katakan itu tidak menjamin. Tidak ada suasana pesta, tidak ada kehidupan pesta di luar Kristus. Amin. Amin. Ya. Iblis hanya bisa mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi dikatakan anak manusia, Yesus memberi hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Kelimpahan tidak hanya bicara tentang masalah jasmani. Ya, kelimpahan suasana hati yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kelimpahan dalam suasana pesta. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika engkau dengar Kristus mengetuk, jangan keraskan hatimu. Ya, engkau katakan engkau nggak butuh Yesus, engkau pura-pura nggak dengar, engkau cuek. Saya katakan engkau tidak akan mengalami kehidupan suasana pesta. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur. Ya, percayalah kehidupan suasana pesta yang Tuhan sediakan atas hidup kita.